Anime Frieren berhasil menduduki puncak dunia alam semesta karena dia sudah 1 tahun mengalahkan Full Metal Alchemist di My Anime List. God damn! Ya, itu aku tahu itu prestasi tapi gak usah. Prestasi besar itu, Pak. Full Metal udah berapa tahun? Selamat datang di berita lain, di mana kita akan membawakan berita anime, game, nerd, dan geek yang lainnya. Berita pertamanya adalah Frieren berhasil mengalahkan Full Metal Alchemist di My Anime List selama 1 tahun. Ya, itu prestasi tau. Prestasi yang sangat luar biasa itu. Saya sangat bangga terhadap industri anime sekarang. Ya, pasti preman mal ketar-ketir. Jadi gini, yang terjadi itu adalah kan biasanya di My Anime List tuh penguasanya penjaga pintu gerbang nomor 1 itu kan apa ini, Full Metal Alchemist. Oh, bukan selama Boku berabad-abad. Itu anime jelek, gak usah dibawa-bawa. Aurega Hampir. Nah, yang terjadi itu adalah yang biasanya di atas itu kan ada Full Metal Alchemist. Terus habis itu dia itu beberapa kali dibalap sama anime-anime lain kayak misalnya Oshinoko, Kaguya-sama, betul, kayak Fruit Basket, Mob Psycho. Nggak pernah sih Mob Psycho. Dan kebetulan sekarang ini ada anime yang berhasil membalap si preman tadi, si penjaga gerbang tadi. Tapi Kan biasanya kan anime-anime lain cuma sebentar. kalau ini? Tapi kalau ini lama nih 1 tahun. 1 tahun? Iya. Kenapa bisa seperti itu? Menurutmu apa? Analisamu seperti apa? Kalau analisa aku, Frieren bisa nomor 1 karena Raditya Dika sama Eno Bening suka. Setuju banget. Jadi selamat buat Frieren yang sudah mengalahkan Full Metal Alchemist di Ma. Kalian sudah mengalahkan para preman-preman di sana. Oh, keren banget sih kalian. Solid. Sekarang ambillah piala kosong yang tiada artinya itu. Berita selanjutnya adalah Alice in Borderland season 3, yang dimana mereka sudah mengumumkan season 3. Season 3 buat apa? Ya, nggak tahu. Season 3 lanjutan dari cerita season 2. Enggak, bukan dari season 2 udah selesai katanya. Gue baru nonton sampai season 1 sih dan udah cukup banget. Terus season 2-nya katanya udah beres. Terus kenapa mau dilanjut season 3? Mereka mau nampilkan Joker. Oh, why so serious? Nah, jadi aku juga nggak begitu paham ya sama apa yang terjadi di mereka. Joker Jared Leto. Joker Persona 5. Damn. Nah, jadi aku nggak tahu juga kenapa mereka membikin season 3 lagi. Karena kalau kata orang-orang sih, season 2 udah cukup, udah selesai. Tapi sayangnya mungkin mencari apa? Mencari jalannya di real life-nya, bukan di isekainya. Kan mereka udah selesai main death game-nya. Ya mereka pengen cari bikin di dunia nyata. Di dunia nyata. Oh, berarti season 3 ntar kayak Squid Game ya, kayak Super Squid Game. Nyari dalangnya aja. Oh, nyari dalangnya. Ya, dalangnya itu si Joker namanya. Terus habis itu plotnya nanti ya si main karakter itu pokoknya di tengah cerita tuh ada konflik yang konflik di sekolah gitu. Enggak di sekolah, pokoknya seputaran romansanya dia. Pokoknya dia harus memilih antara 2 cewek. Terus habis itu nanti di akhir dia ketemu sama Joker. Dia jalannya sama cewek yang dia pilih ini si A misalkan. Terus ternyata dalangnya si Joker ini temenan sama ceweknya pilihan dia yang satunya lagi. Jadi kok kayak di sini kok bikin anime baru atau gimana? Enggak, emang gitu plotnya. I trust me on the source. Aku nggak tahu kok nyeritakan apa, tapi itu cukup tolol. Kasih tahu di kolom komentar apakah kira-kira perlu season 3 atau enggak. Itulah awal mula Jepang memiliki populasi yang normal lagi. Berita selanjutnya ada Bunny Girl Senpai season Bunny Girl Senpai Dreaming of. Ewin yang masukin nih. Iya sih, dia yang masukin, dia maksa aku buat ini. Pokoknya dia pakai kostum Santa gitulah. Dan katanya anime bakal keluar di tahun 2025. Pakai kostum Santa tapi anime 2025. Nggak salah tuh, nggak dirilis di bulan Desember. Hashire Soryo Kaze no Yori Tsukimi Arao Padoru. Ya, itu harusnya kan keluarnya di pas harusnya Natal. di Natal, pas 25 banget. 0000. Ini 2025 bangsat. Itu 2500 tolol. 25000. Itu maksudnya jam 12 malam. Oh, kirain kau 2500. Oh, blok. Aku salah dengar. Apa? Terus ini apa? Kelanjutannya aku, apa? Tuh biasa aku Gak ngerti. Kasih cuma nonton 3 episode di awal, habis itu selesai. Harusnya udah selesai sampai situ ya? Iya, sampai situ doang udah oke sih sebenarnya 3 episode awal. Dilanjut sampai ada yang pakai kostum Santa. Iya, dilanjut sampai kuliah. Masalahnya anime ini premisnya adalah ini puberty syndrome sampai kuliah. Aku nggak tahu mereka pubertas sampai kapan sih. Lama banget pubertasnya. Tamat anjing.
di sini mereka nyeritakan tentang puberty syndrome lagi. Tapi mereka berdua udah kuliah nih, senpai sama si ininya, Mau nanya, Sakutanya. pubertas itu kayak perubahan jakun gitu. Iya, tiap hari numbuh jakunnya 3 kilometer. Ya maksudnya selama bertahun-tahun kayak lama gitu tuh. Orang gila. Growth-nya sangat kurang ya. Di sini tuh aku masih belum tahu pasti ceritanya gimana, tapi di sini mereka baru ngasih kayak beberapa visual key. Kayak misalnya ada visual key-nya, Pakai baju Santa. ya itu cewek yang pakai baju Santa. Ada. Tapi baju Santa yang biasa aja, bukan yang digimana-gimanain ala anime Padoru gitu, beda. Oh, oke. Komen di bawah. Menurut kalian ini di milking atau enggak? Atau ini deserve kelanjutannya? Komen di bawah buat kalian yang masih pubertas. Berita selanjutnya adalah ada berita di mana Sony sudah bernegosiasi untuk membeli Kadokawa. Kadokawa tuh yang Blue Lock. Ada Blue Lock, iya dia Blue Lock aja yang bikin Blue Lock jadi lebih bagus lagi nih. Gila gue seneng banget Blue Lock sekarang. Well, gas tanda tangan technically bener. Kalau Blue Lock itu punya Kadokawa, tapi Kadokawa tuh sebagai publishernya yang Ya tapi kan bisa aja jadi lebih bagus. nggak ada hubungannya sebenarnya. Nggak tahu deh gue. Sebenarnya nggak terlalu berhubungan. Tapi menurut gue langsung tanda tangan aja sih. Soalnya kan Sony megang kayak Tobey Maguire sama Andrew Garfield. Tinggal PT-PT aja sih bisa. Tuh beli Kadokawa. Tobey Maguire got bit by a spider. It was a goat. Terus apa ini? Kenapa ini diberitakan? Kenapa big banget? Gue nggak ngerti. Nah, apa jadi kalau kamu mau tahu seberapa besar berita ini, seberapa berpengaruh berita ini, aku bakal ceritakan sedikit. Jadi pada dasarnya Sony itu megang 2 company untuk menayangkan anime. Oke. Ada Crunchyroll sama Funimation. Dia kan juga punya ini apa namanya Aniplex. Aniplex itu produser anime juga, ngeproduserin banyak anime. Mereka punya studio, ada A1 Picture sama Cloverworks. Mereka udah gede tuh. Iya, terus kenapa beli Kadokawa lagi? Nah, ada katanya ya, ini tuh indikasi kalau mereka mau monopoli. Indikasi ya. Tapi aku sih tidak tahu ya, kira-kira ini beneran monopoli atau enggak. Karena monopoli kan pakai dadu. This guy is funny as fuck, bro. Ya jadi intinya beritanya gede lah, karena kan Sony udah entitas gede, dia ada di mana-mana, di entertainment, di teknologi. Terus habis itu Kadokawa juga. Dan mereka bergabung, 2 entitas gede bergabung, dan kayaknya mereka ada, ya itu indikasi untuk memonopoli industri anime. Karena Kayaknya karena dua-duanya ini sama-sama gede gitu. Ya itu doang sih sebenarnya yang mau ku kasih tahu. Nah, apakah ini adalah dampak positif atau negatif? Aku nggak tahu, jujur. Tapi di menurut hukum ekonomi, dikala pasar bebas itu diganggu dan tidak ada persaingan, maka akan ada masalah. Oke. Nah, gitu. Kalau ada Jadi persaingan? kalau ada persaingan, ya mereka berusaha bersaing dong untuk Berarti sehat. menjadi yang terbaik. Iya, betul. naik terus. Iya. Berarti bagus beneran Sony beli Kadokawa. Nggak tahu ya, bagus atau enggak. Itu tergantung kalian. Coba menurut kalian gimana di kolom komentar. Berita selanjutnya adalah anime kesukaanku. Anime. Takagi-san, Konosuba. Bukan, Fate Strange Fate. Ada. Yang bagus, Yang ada Saber. Oh, Excalibur. Ufotable. Kalau sekarang yang Fate Strange Fate itu yang bikin bukan Ufotable tapi apa dong? A1 Picture, anjay. One Picture. Yang bikin Sao. Oh anjing, Starbucks Story. Ya intinya gini, mereka itu bakal mengeluarkan anime versi dub Jepangnya. Berarti ini nggak lebih buruk dari Rascal Bunny Girl Senpai dong? Ini banyak banget loh. The milkingnya. Milkingnya sih panjang ya, ada yang trilogi, ada yang tentang masak-masak, ada yang tentang cewek-cewek magical, ada yang tentang perang asli, ada yang tentang perang palsu. Tapi ada... menurut lo itu di milking nggak? Nggak. Ya technically iya sih. Jadi Fate itu sendiri kan bercerita tentang perang cawan yang dimana mereka itu berantem rebutan gelas. Gelas doang. Iya, tapi cangkir, cawan. Bincang singkat. Video gua tuh. Tapi gelasnya bisa ngabulkan permintaan orang. Gimana caranya diminum, diaduk, Sampai sekarang juga nggak tahu. Kayak dihantam ke kepalamu biar makin valid. Itu. Dan ini tuh Fate Strange Fate itu dia itu pada dasarnya cerita tentang anomali yang dimana biasa Amerika kan tukang plagiat, tukang niru. Mereka mau bikin perang cawan di tempat mereka, bro. Jadi buat niruin apa yang ada di Fuyuki kemarin. Nah udah kayak gitu doang sih. Dan mereka ngeluarkan ini tuh di tanggal 31 Desember. Kenapa? Karena biar vibe-nya Bentar. Kenapa Rascal Bunny Girl Senpai rilisnya di 2025 sedangkan yang perang cawan ini 31 Desember? Kenapa nggak dibalik?
Pertanyaan bagus. Aku nggak tahu juga. Agak goblok nih. Iya. Kenapa nih? Agak Mohon aneh. maaf kepada Aniplex ya. Teman saya emang goblok. Lu Nggak kenapa apa-apa, lu? nggak usah dipikirkan. Lu kenapa aneh jadwal les lu? Nggak usah ini, nggak usah terlalu diperhatikan. Harus dong, nggak bisa Nggak, terima ini. nggak usah Ini diperhatiin. aneh loh. Orang lagi liburan nih. Masa orang udah masuk Gini. sekolah, udah masuk kuliah, baru rilis Barigo Senpai pakai baju Santa. Gimana? Gini lore-nya. Ada lore-nya sebenarnya. Yang Mau paling versi panjang apa versi pendek? Versi pendek cawan. Tahu apa lagi yang buat di cawan? Gua. Dan gimana menurut kalian? Apakah Saber harus dihadirkan kembali atau tidak? Ya udah itu aja dulu untuk berita. Itu aja dulu. Lain. Terakhir ditutup sama Fat ini. Penutupnya harus banger, bro. Banger. Anime bagus. Lu gua bang. Jangan. No, jangan kepalaku. Ya ini begini. Kenapa sih nggak suka sama Fate? Bagus tahu. Kebanyakan gak sih? Technically yes, tapi enggak juga. This guy. Dan ya, kalian kasih tahu apa yang kita lewatkan di minggu ini untuk pemberitaan-pemberitaan yang lain. Mungkin ada berita film yang Andika lewatkan. Mungkin tokoh film mana yang Andika lewatkannya yang punya Sony tadi. Dan sekian berita lain kali ini. Sampai jumpa di berita lain berikutnya. Dan untuk kita semua, Sigrid and Sound.